Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuniastuti dengan NIM 1123 10610. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional menghadapi variabilitas dalam supply chain versi 4.0 yang serba digital ini. Munculnya variabilitas itu karena beberapa faktor seperti perubahan permintaan konsumen yang cepat, lalu gangguan logistik global, lalu fluktuasi harga bahan baku, serta juga sistem informasi keamanan yang terganggu. Maka dari itu, untuk menghadapi permasalahan seperti itu, perusahaan multinasional dapat menerapkan cara sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan IoT atau Internet of Things, yaitu perusahaan dapat memantau langsung gangguan seperti apa dan memprediksi permasalahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, yaitu perusahaan memproduksi dengan fleksibilitas dan modular. Ini untuk perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat. Juga didukung oleh tenaga kerja yang dilatih untuk berbagai skill untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Jadi, perusahaan itu harus membangun cadangan operasional seperti menyediakan stok untuk komponen penting, lalu menyediakan bahan pengganti, serta menggunakan jalur alternatif transportasi. Ini untuk cara agar perusahaan itu dapat beroperasi walaupun terdapat gangguan, karena perusahaan itu memiliki cadangan, tidak hanya bergantung pada satu sumber saja. Juga perusahaan itu harus memasukkan pertimbangan keberlanjutan seperti emisi karbon, limbah, dan energi. Nah, pastinya karena terjadi perubahan, ada hal yang hilang atau bertambah seperti berikut ini. Yang pertama, saat kita menggunakan sistem teknologi seperti IoT, EA, dan digital twin, itu pertamanya itu memang kita membutuhkan investasi yang besar dan juga biaya yang rutin untuk pemeliharaannya. Namun, di masa depan kita juga dapat mengurangi risiko dan mengurangi biaya yang tak terduga, karena sistem ini tuh dapat prediktif dan adaptif dalam perubahan. Lalu yang kedua, jika kita memproduksi produk yang standar, itu sulit untuk menyesuaikan jika terdapat variasi permintaan dari pelanggan. Namun sebaliknya, jika kita dapat cepat beradaptasi dengan permintaan pelanggan, kita juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk produksi yang memerlukan biaya yang mahal. Yang kedua, jika kita memiliki sistem produksi yang standar dan mudah dikontrol, itu kita kesulitan untuk menghadapi variasi permintaan dari pelanggan. Namun, jika kita mau dapat mudah menyesuaikan, meningkatkan kepuasan pelanggan, kita juga perlu sistem produksi yang lebih kompleks dan mahal. Lalu yang ketiga, jika kita menggunakan data sharing, itu manfaatnya kita dapat berpeluang besar untuk kolaborasi lebih luas lagi. Namun di sisi lain juga rawan karena cyber attacks dan data breach. Lalu yang keempat, jika perusahaan itu mengandalkan robot EA, itu memang pekerjaan itu lebih efisien. Namun dampaknya itu jika perusahaan itu menghadapi situasi baru, tetapi perusahaan ini tuh belum memasukkan sistem baru ke program robot EA ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas model forecasting yang dapat menghadapi demand yang volatil ini. Yang pertama itu model time series. Ini digunakan untuk menganalisis data permintaan yang berdasarkan urutan waktu seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Namun, untuk menghadapi permintaan yang cepat, itu diperlukan versi yang lebih adaptif lagi. Seperti pertama itu exponential smoothing. Metode ini memberikan bobot yang lebih
besar pada data terbaru, seperti lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan tren terkini. Lalu yang kedua ada ARIMA atau SARIMA. Jadi ARIMA ini menangkap pola tren musiman. Sedangkan SARIMA itu tuh untuk data musiman seperti penjualan bulanan. Lalu yang terakhir itu yang ketiga, yaitu model 2 langkah. Maksudnya model 2 langkah ini untuk permintaan yang jarang muncul, tapi dapat tiba-tiba tuh melonjak, seperti contohnya suku cadang pesawat atau spare part industri. Lalu selanjutnya model forecasting yang kedua yaitu machine learning atau ML. Model berbasis IE ini mampu menangkap pola hubungan yang lebih kompleks lagi yang tidak hanya perihal waktu. Bisa karena cuaca, event, data media sosial, atau perubahan harga pesaing. Lalu selanjutnya model forecasting yang digunakan yaitu probabilistic forecasting dan skenario modeling. Yang pertama, probabilistic forecasting. Ini menghasilkan interval kepercayaan. Misalnya, permintaan itu diperkirakan 1000 unit, namun ditambah dengan 200 unit. Lalu yang kedua, skenario modeling. Ini menggunakan simulasi what if. Contohnya seperti kalau terjadi krisis pasokan, bagaimana dampaknya ke permintaan? Lalu model forecasting yang terakhir, nomor 4, yaitu demand sensing dan real-time signal integration. Ini maksudnya menggunakan data terkini seperti transaksi penjualan langsung, aktivitas pasar dan logistik, tren media sosial, serta data cuaca atau event. Lalu tema selanjutnya yang akan kita bahas yaitu control chart yang untuk mendeteksi pergeseran proses yang sangat kecil namun cepat. Yang pertama adalah chart IWMA. Ini dimodifikasi untuk mendeteksi perubahan kecil lebih cepat dibanding versi standar. Biasanya rata-rata menggunakan average run length atau ARL sebagai metrik melalui simulasi. Lalu yang kedua ada CUSUM chart. Ini menunjukkan deteksi yang lebih cepat dibanding chart lain untuk pergeseran kecil atau menengah dalam proses yang dipelajari. Jika terdapat suatu pergeseran kecil namun konsisten munculnya, maka pilihan CUSUM chart ini adalah yang sangat efektif. Jadi kesimpulannya, dalam masa seperti ini, perusahaan multinasional dalam mengelola variabilitas supply chain versi 4.0 yang serba digital, perusahaan itu dituntut agar lebih adaptif dengan sistem data informasi, agar dengan tujuan untuk keberlanjutan perusahaan serta dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.